Elia, dan Minta. Untuk formula pertama itu tim HCCP, di mana saya sendiri sebagai ketua tim untuk memimpin tim HCCP dalam mengarahkan dan mengimplementasi, lalu Dina Puspa sebagai anggota, yaitu sebagai analisis kimia dan analisis fisik. Lalu selanjutnya ada Siva Anggraini sebagai anggota, di mana menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen. Yang keempat itu ada Syahla, di mana bertugas sebagai pengoperasian alat-alat proses produksi seperti pengukus dan lain-lain. Yang kelima Anindita sebagai analisis mikrobiologi baik dari sanitasi. Lalu yang terakhir ada Elia sebagai bertugas sebagai proses produksi, terutama proses thermal. Lalu untuk formula kedua, yaitu deskripsi produk, di mana maksud kami ini tempe. Untuk komposisinya itu tempe, tepung terigu, tepung panir, telur, bawang putih, dan lain-lain. Di mana karakteristiknya bisa dibaca, lalu metode pengolahannya juga. Metode pengawetan ini pengemasan dalam keadaan dingin dan penyimpanan pada suhu freezer. Lalu pengemas primer itu pouch atau vacuum pack, pengemas untuk transportasi berupa plastik. Kondisi penyimpanan itu disimpan dalam lemari pendingin, lalu umur simpannya itu kurang lebih dalam 3 hari di dalam kulkas. Distribusi langsung ke konsumen atau dijual melalui pasar. Untuk petunjuk pelabelan khusus dicantumkan. Dan yang terakhir itu petunjuk penggunaan, digoreng sebelum dikonsumsi. Selanjutnya ada komposisi produk, di mana bahan bakunya itu tempe dan telur. Lalu ingredient keringnya itu sebagai tepung terigu, tepung panir, bawang putih, garam, dan merica. Serta bahan pengemasnya itu berupa pouch atau vacuum pack. Penggunaan produknya, di mana cara konsumsinya nugget tempe ini merupakan produk olahan berbasis tempe yang telah dikukus dan siap digoreng. Produk ini dapat disajikan sebagai lauk-lauk atau camilan, dan sebelum dikonsumsi nugget tempe digoreng hingga berwarna kuning keemasan, dan juga penyajian ini bisa ditambahkan saus sambal ataupun mayones. Untuk penggunaan produknya ini, nugget tempe dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama anak, remaja, dan dewasa. Namun tidak disarankan untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Untuk formula keempat, diagram alir, di mana dilakukan yang pertama adalah penerimaan bahan baku, yaitu tempe, terigu, telur, bumbu, panir, minyak, lalu dilakukan proses penyimpanan terlebih dahulu, lalu ada pemotongan. Untuk tempe, lalu ada pengukusan pertama, dihancurkan, lalu pengukusan kedua lagi, pemotongan, lalu dilakukan dengan pelapisan panir sebelum dilakukan penggorengan, lalu digoreng, dan dilakukan penirisan serta pengemasan. Untuk formulir kelima, di mana diagram aliran diverifikasi ditambahkan dengan kalibrasi waktu dan juga suhu, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu lembar kerja 6. Bentar. Nggak kelihatan. Inputnya yaitu bahan baku, tempe, dan telur. Di mana bahayanya itu ada mikrobiologi, kimia, dan fisika. Untuk bahaya mikrobiologi itu signifikansinya tidak signifikan, untuk yang kimia itu signifikan, dan untuk yang fisika tidak signifikan. Next. Selanjutnya bahan tambahan, yaitu tepung dan bumbu. Untuk mikrobiologinya itu tidak signifikan, untuk kimianya tidak signifikan, dan untuk fisikanya tidak signifikan. Untuk pengukusan satu, untuk mikrobiologinya itu tidak signifikan. Untuk kimia dan fisikanya juga tidak signifikan. Untuk penghalusan juga di antara mikrobiologi, kimia, dan fisikanya tidak ada yang signifikan. Untuk pencampuran adonan juga di antara mikrobiologi, kimia, dan fisikanya juga tidak ada yang signifikan. Untuk pencetakan adonan, untuk mikrobiologi, kimia, dan fisikanya juga tidak ada yang signifikan. Untuk pengukusan satu, pada bahaya mikrobiologi terdapat signifikansi. Kemudian untuk kimia dan fisikanya tidak signifikan. Untuk pendinginan,
Bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisikanya tidak ada yang signifikan. Untuk pemotongan, bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisikanya juga tidak ada yang signifikan. Untuk pelapisan panel, bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisikanya juga tidak ada yang signifikan. Untuk penggorengan, untuk penggorengan, untuk penggorengan, pada penggorengan, pada bahaya mikrobiologi terdapat signifikan, namun untuk kimia dan fisikanya tidak terdapat bahaya yang signifikan. Untuk pengemasan juga pada bahaya tidak ada yang signifikan. Untuk distribusi juga pada bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisikanya tidak ada yang signifikan. Next. Untuk formulir 7 atau critical control point, pengukusan 2 itu tadi kan pada formulir 6 terdapat signifikan. Alasan keputusannya itu dia merupakan CCP. Karena pada pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 terdapat jawaban ya. Alasan keputusannya adalah bahaya hanya dapat dikendalikan melalui tahap pemanasan ini. Tidak ada tahap sebelumnya yang mampu menghilangkan bahaya. Selanjutnya untuk penggorengan itu juga memiliki kategori CCP di mana tahap pemanasan akhir untuk memastikan mikroba patogen mati, bahaya tidak dapat dikendalikan pada tahap setelahnya. Untuk formulir 8, penentuan batas kritis atau batas kritis itu pengukusan 2, bahayanya mikroba patogen tidak mati sempurna, tindakan pengendaliannya pengukusan minimal 20 menit pada suhu 100 derajat. Untuk CCP-nya itu ada CCP 1 dan batas kritisnya suhu pengukusan kurang lebih 100 derajat Celcius dan minimal waktu pengukusan selama 20 menit. Untuk penggorengan nugget, batas kritisnya itu adalah suhu minyak lebih dari 170 derajat Celcius selama kurang lebih 3-5 menit, atau suhu inti nugget lebih dari sama dengan 75 derajat Celcius. Selanjutnya akan lanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya untuk formulir 9 yaitu penentuan prosedur monitoring. Yang pertama itu ada pengukusan 2, di mana yang dipantau itu suhu pengukusan dan kematangan adonan. Di kukusan kompor atau di kukusan atau di kompor produksi menggunakan termometer tusuk yang dikalibrasi dan pencatatan produk. Lalu dilakukan setiap batch pengukusan dengan oleh operator produksi yang sudah dilatih. Lalu untuk penggorengan nugget itu yang dipantau adalah suhu minyak dan kematangan produk di wajan penggorengan atau kompor produksi. Lalu dilakukan menggunakan termometer minyak dan uji visual warna kecoklatan. Dilakukan di setiap batch penggorengan oleh operator penggorengan atau petugas QC. Selanjutnya untuk penentuan tindakan koreksi pengukusan 2 itu lakukan atau segera laporkan ke supervisor produksi lanjutkan pengukusan sampai 100 derajat Celcius. Lalu untuk pencegahannya itu kalibrasi termometer, lalu ada pastikan operator mengikuti prosedur dan kapasitas kukusan tidak berlebih sehingga panas merata. Lalu untuk penggorengan nugget, lanjutkan penggorengan sampai memenuhi suhu atau waktu dan sampai matang secara sempurna. Buang produk yang tidak sesuai standar. Lalu untuk pencegahannya itu mengkalibrasikan termometer dan pastikan operator mengikuti prosedur. Selanjutnya untuk prosedur verifikasi, yang pertama itu ada pengukusan 2, kalibrasi termometer secara berkala, pemeriksaan visual kematangan produk oleh petugas QC. Lalu mereview catatan monitoring suhu dan waktu pengukusan oleh supervisor produksi. Lalu uji mikrobiologi produk secara berkala oleh QC mikrobiologi. Lalu untuk penggorengan nugget
kalibrasi termometer minyak secara berkala, pemeriksaan visual kematangan produk oleh petugas QC, mereview catatan monitoring dan suhu waktu penggorengan oleh supervisor produksi, lalu uji mikrobiologi produk secara periodik oleh QC mikrobiologi. Yang terakhir di sini ada penetapan sistem dokumentasi untuk pengukusan 2. Yang didokumentasikan itu ada logbook, analisis mikroba, lalu ada dokumentasi review suhu pengukusan, ada calibration book, dan SOP pengukusan. Lalu untuk penggorengan nugget, di sini didokumentasikan itu yang pertama ada logbook analisis mikroba, dokumentasi review suhu pengukusan, review suhu penggorengan, calibration book, dan juga SOP pengukusan. Lalu ada dokumentasi di sini ada. Sekian yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa